Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Kanggur Tutor. Kali ini kita akan membahas materi tentang identitas trigonometri. Tapi bagi kalian yang belum subscribe, tolong di subscribe ya. Subscribe dan like video ini. Oke ya. Sini kita akan membahas materi tentang identitas trigonometri. Nah, kalau kalian ingat kemarin ketika kita membahas trigonometri, kita punya segitiga. Ini misalkan segitiga siku-siku ya. Sebentar. Oke, misalkan ini segitiga siku-siku ya. Nah, ini anggap A. Oh, jangan seperti itu. Sisi yang mendatar ini adalah X gitu ya. Yang tegak itu adalah Y. Lalu yang sisi miring ini adalah R gitu kan. Nah, kalau kalian ingat rumus Pitagoras itu untuk mencari nilai R itu kan bisa dibuat dari X kuadrat. Nah, ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, ya kan? Nah, ini rumus dasar dari Pitagoras. Sementara kalau kalian ingat X per R itu adalah kosinus gitu ya. Kosinus, misalkan ini sudut alfa, itu adalah kosinus alfa. Lalu kalau Y per R itu adalah sinus alfa. Lalu apa lagi? Ya, mungkin ini aja dulu ya. Nah, kalaulah misalnya yang ini tadi X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, ini semuanya kita bagi dengan R kuadrat. Nah, ini kan hasilnya menjadi X kuadrat per R kuadrat gitu ya, ditambah Y kuadrat per R kuadrat sama dengan R kuadrat per R kuadrat gitu ya. Nah, kalau ini dikeluarkan berarti kan ini X per R dikuadratkan ditambah Y per R dikuadratkan sama dengan ini R kuadrat per R kuadrat kan 1. Nah, kita tulis 1. Lalu ini X per R tadi kan kosinus alfa. Boleh dong kita ubah menjadi kosinus. Karena dia kuadrat berarti kuadrat alfa ditambah ini Y per R berarti sinus kuadrat alfa sama dengan 1. Atau supaya lebih estetik, dia untuk identitas trigonometri ini jadi seperti ini. Sinus kuadrat alfa ditambah kosinus kuadrat alfa itu sama dengan 1. Oke, kok jelek ini? 1 ya. Nah, inilah identitas trigonometri yang pertama. Nah, inilah identitas trigonometrinya. Jadi, identitas trigonometri yang pertama adalah sin kuadrat alfa tambah kosinus kuadrat alfa itu adalah sama dengan 1. Ini mau berapapun sudut alfanya, pasti kalau misalnya bentuknya seperti ini hasilnya sama dengan 1. Seperti itu. Oke? Nah, lanjut dari identitas trigonometri yang pertama ini bisa kita apa lagi ya? Kita otak-atik lagi gitu. Contoh caranya gimana? Misalkan dari sini tadi, ini kita buat ini sin kuadrat sin kuadrat alfa ditambah kosinus kuadrat alfa itu sama dengan 1, ya kan? Nah, kalau misalnya yang ini kita bagi dengan misalkan kosinus kuadrat alfa. Nah, kalau ini kita bagi dengan kosinus kuadrat alfa, maka hasilnya menjadi ini sinus kuadrat alfa per kosinus
kuadrat alfa ditambah kosinus kuadrat alfa per kosinus kuadrat alfa sama dengan 1 per kosinus kuadrat alfa. Ingat, sinus per kosinus itu adalah tangen, ya kan? Sinus per kosinus itu adalah tangen. Berarti ini boleh kita ubah menjadi tangen kuadrat alfa. Nah, ditambah kosinus per kosinus. Habis ya, 1 ya. Ini jadi 1 sama dengan, ingat 1 per kosinus itu apa? Sama dengan sekan. Berarti ini jadi sekan kuadrat alfa. Nah, inilah identitas trigonometri yang kedua. Nah, jadi tangen kuadrat alfa ditambah 1 itu sama dengan sekan kuadrat alfa. Habis sampai sini. Masih ada lagi, bro. Contoh yang ini tadi, dari yang pertama tadi, kita utak-atik lagi. Misalkan sinus kuadrat alfa ditambah kosinus kuadrat alfa itu sama dengan 1 tadi, kan? Nah, kalau ini tadi kan kita bagi dengan, dengan kosinus kuadrat gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita bagi dengan sinus kuadrat? Nah, kita bagi dengan sinus kuadrat alfa. Nah, ini hasilnya menjadi sinus kuadrat alfa dibagi sinus kuadrat alfa ditambah kosinus kuadrat alfa per sinus kuadrat alfa itu sama dengan 1 per sinus kuadrat alfa. Nah, ini sinus per sinus kan habis jadi 1 ditambah, ingat kosinus dibagi sinus itu sama dengan kotangen. Berarti ini jadi kotangen kuadrat alfa. Nah, 1 per sinus itu sama dengan kosekan. Berarti ini jadi kosekan kuadrat alfa. Nah, inilah identitas trigonometri yang ketiga. Oke, bisa dipahami ya? Nah, jadi inilah identitas trigonometri yang beberapa yang dasar ya di identitas trigonometri. Oke, kita masuk ke contoh soal. Nah, contoh soal untuk identitas trigonometri ini biasanya kita disuruh membuktikan, gitu ya. Nah, contoh yang pertama itu buktikan bahwa sekan kuadrat alfa ditambah tangen kuadrat alfa itu sama dengan 2 tangen kuadrat alfa ditambah 1. Oke, mari kita buktikan. Nah, kalau misalkan kita punya seperti ini, kita boleh mengubah yang kiri menjadi yang kanan atau mengubah yang kanan menjadi yang kiri. Intinya nanti terbukti sama gitu ya. Nah, contohnya saya mengambil dari yang kanannya aja, kita ubah yang kanan. Oke, kita buat. Kalau ini 2 tangen kuadrat kan boleh kita ubah menjadi gini. Tangen kuadrat alfa ditambah tangen kuadrat alfa ditambah 1 gitu kan? Boleh nggak? Boleh dong. Kenapa? Karena ini tangen kuadrat alfanya kan ada 2, benar, berarti sama yang di atas gitu ya. Nah, lalu kalau kalian ingat tadi yang ini nih, ini. Nah, itu kan sama dengan si sekan kuadrat gitu kan. Berarti ini boleh dong jadi tangen kuadrat alfa ditambah sekan kuadrat alfa. Ya udah, ini posisinya terbalik. Ibarat 1 tambah 2 itu kan sama dengan 2 ditambah 1. Boleh menjadi sekan kuadrat alfa ditambah tangen
kuadrat alfa. Nah, dari sini sudah terbukti gitu ya. Di sini sekan kuadrat alfa ditambah tangen kuadrat alfa. Nanti kita buat terbukti gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, lanjut nomor 2. 4 kosinus kuadrat alfa dikurang 2 sinus kuadrat alfa itu sama dengan 6 kosinus kuadrat alfa dikurangi 2. Nah, kalau ini tadi misalkan kita menggunakan yang sebelah kanan, ini kita coba pendekatan yang menggunakan sebelah kiri gitu ya. Oke, baik. Sebelum kita bahas ini gitu ya. Ini kan yang ditulis ini kosinus sama sinus. Berarti identitas trigonometri yang bakal kita gunakan itu adalah yang sinus kuadrat alfa gitu ya, tambah kosinus kuadrat alfa itu sama dengan 1. Nah, lalu lihat coba yang paling banyak ini mana? Yang paling banyak ditulis. Itu kosinusnya kan? Nah, berarti coba kita ubah semuanya menjadi kosinus gitu. Berarti ini boleh dong kita buat itu gini, gimana ya? Sinus kuadrat alfa itu sama dengan 1 dikurang kosinus kuadrat alfa. Kosinusnya pindah ke kanan jadi negatif. Nah, berarti yang ini nih yang kita pakai. Nih. Yang ini yang kita pakai. Jadi kalau ada sinus kuadrat alfa, ubah aja menjadi 1 kurang kosinus kuadrat alfa. Nah, di sini kita gantinya. Jadinya itu adalah 4 kosinus kuadrat alfa dikurang 2 dikali. Nah, sinus kuadrat alfanya kan tadi ini. Berarti 1 dikurang kosinus kuadrat alfa. Nah, ini kan perkalian. Kalikan aja. Berarti 4 kosinus kuadrat alfa dikurang 2 dikali 1. Berarti 2 gitu ya. Ini minus kali minus jadi positif. Nah, 2 dikali kosinus kuadrat alfa. Berarti 2 kosinus kuadrat alfa. Nah, ini ada 4, ya kan? Yang ini ada 2. 4 ditambah 2 jadinya berapa? Iya, pinter. Berapa? 6 kosinus kuadrat alfa dikurangi 2. Terbukti rupanya. Sama dengan ini. 6 kosinus kuadrat alfa dikurangi 2. Lalu kita buat ceng-cereng terbukti. Oke, ini ya contoh yang kedua. Oke, contoh lagi nih. Yang ketiga, ini agak-agak ya lumayan ya. Nah, contohnya nih, 1 ditambah sin X dibagi kosinus X ditambah dengan kosinus X dibagi 1 tambah sin X sama dengan 2 sekan X. Oke. Nah, untuk mengerjakan pecahan seperti ini, coba kita ingat-ingat dulu. Kan kalau misalnya gini, 1/2 ditambah 2/3 itu sama dengan berapa? Kan supaya bisa ngerjakan ini kita samakan penyebut gitu ya. Ini kalikan silang, yang ini kalikan silang gitu. Berarti nanti apa? 3 dikali 1 ditambah 2 dikali 2, lalu di bawahnya ini kalikan 2 dikali 3 gitu ya. Nah, sama juga untuk yang kasus di ini, kita mau mengubah yang kiri menjadi yang kanan. Artinya apa? Ini harus kita kalikan silang nih. Ini 1 tambah sin X-nya, ini kosinusnya juga dikalikan silang. Berarti ini jadi 1 ditambah sinus
X, karena dikalikan silang, ini jadi kuadrat, ya kan? Nah, ditambah, lalu ini kosinus dikalikan kosinus, berarti jadi kosinus kuadrat X, gitu ya. Lalu dibagi, nah, dibagi dengan ini kalikan, kosinus X dikali dengan 1 ditambah sinus X, gitu ya. Nah, selanjutnya ini kan ada dikuadratin, berarti ini kita kalikan, berarti kalau 1 tambah sinus kuadrat X, gitu ya, dikali dengan 1 tambah sinus kuadrat X, itu kan hasilnya menjadi apa? Ini kalikan 1 tambah sin X, sin kuadrat. Ini sin X ya, bukan sin kuadrat. Kalau kita kalikan ini 1 tambah sin X, ditambah sin X, baru ditambah sin kuadrat X, gitu ya. Berarti ini nanti hasilnya menjadi 1 tambah 2 sin X, ditambah sin kuadrat X, gitu ya. Nah, ini kita buat jadinya 1 ditambah 2 sin X ditambah sinus kuadrat X. Lalu kita tambahkan dengan kosinus kuadrat X. Nah, di bawah ini tetap aja kita tulis kosinus X dikalikan dengan 1 ditambah sinus X. Nah, ingat tadi identitas trigonometri yang pertama ada sinus, nih, ya kan? Sinus kuadrat X ditambah kosinus kuadrat X, itu kan sama dengan 1. Berarti boleh dong kita ubah menjadi 1 ditambah 2 sinus X ditambah 1. Lalu kita bagi dengan kosinus X dikali 1 tambah sin X. Oke. Nah, kalau gitu ini kan 1 tambah 1 berarti menjadi 2 tambah 2 sinus X per, nah, kosinus X dikali 1 tambah sin X. Nah, ini boleh kita ubah menjadi 2 dikali 1 ditambah sin X. Nah, dibagi kosinus kali 1 tambah sin X. Nah, loh. Ini kan ada yang sama. 1 tambah sin X. Berarti boleh dong kita coret. Ini boleh kita coret. Hasilnya jadi apa? Iya, sama dengan 2 per, oh ini kosinus X ya. Kosinus X. Nah, kalau ingat 1 per kosinus X itu sama dengan apa? Ya, sekan X. Berarti kalau 2, ini kan artinya jadi 2 dikali 1 per kosinus X, gitu ya. Berarti menjadi apa? Ya, sama dengan 2 dikali sekan, ya, sekan X. Dapat deh. Nah, jadi dari sini kita buat terbukti. Ya. Jadi intinya kalau identitas trigonometri ini adalah membuktikan ruas kiri sama dengan ruas kanan atau ruas kanan sama dengan ruas kiri, gitu ya. Oke. Mungkin itu saja video kita pada hari ini. Kalau kurang paham silakan diputar ulang lagi ya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel ini ya, karena subscribe itu gratis. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye. Dadah.